Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, pada saat ini, pada bagian yang ke-6 tentang water, kita bicara soal apa, saudara? Kerajaan Allah yang meluas tanpa batas. The kingdom of God widespread unlimited. Haleluya. Katakan, kerajaan yang meluas tanpa batas. Come on. Mari kita berbaca bersama-sama dari Daniel pasal yang ke-2 ayat yang ke-35 dengan meyakinkan. 2, 3, 10 orang mendengar paling tidak. Maka dengan sekaligus diremukanya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengerikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan. Kuat, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar memenuhi seluruh bumi. Katakan, itulah kerajaan Allah. Nada tinggi sedikit. Itulah kerajaan Allah. Amen. Ayat yang berikut dari Matius 3 ayat, Markus 4 ayat 30 dan 32 seterusnya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita mengabarkannya? Dengan apa? Hal kerajaan itu seumpama biji sesuai yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Katakan, itulah kerajaan Allah. Come on. Baik, saudaraku yang kasih, saya percaya dari 2 ayat ini kita dapat membandingkan apa yang Tuhan sedang rancangkan, yaitu kerajaan Allah yang diperluas tanpa ada batas sampai dia mengcover seluruh bumi ini, bahkan laut dan udara. Umat Tuhan, dari Daniel 2 ayat 35 dan Markus ini, saudara yang kasih, ayat ini mengkisahkan sebuah sejarah, tapi bukan, saudara yang kasih, sejarah biasa, tapi ini sejarah yang di dalamnya berisikan nubuatan-nubuatan yang pernah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Ini sebuah siklus yang berentetan. Sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, menjadi satu paket yang tak dapat diputuskan. Itu berkelanjutan. Jadi ayat ini bagian dari mimpi Nebukadnezar yang ditafsirkan oleh Nabi Daniel. Mimpi ini bukan sekadar sejarah, tetapi nubuatan besar tentang kerajaan-kerajaan dunia yang runtuh dan kerajaan Allah yang kekal atas bumi ini. Yang pertama kita melihat besi, tanah liat, tembaga, dan perak dan emas. Ini bicara soal melambangkan kerajaan dunia yang berurutan secara sejarah. Di dalam Daniel 2 ayat 36 sampai 43 menjelaskan simbol-simbol ini. Misalnya kita lihat emas. Emas tentang apa, saudara? Kerajaan Babel di Daniel 2 ayat yang ke-38. Perak adalah kerajaan Media Persia, lebih rendah dari Babel. Ya. Kemudian tembaga, kerajaan Yunani, di bawah Alexander Agung, menguasai wilayah luas dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, the great Alexander taking over almost the world. Eropa dia taklukkan seluruhnya. Kemudian kita lihat juga di situ bersifat atau berbasis dengan filsafat intelektual
dan budaya manusia. Mereka sangat berkuasa di bidang-bidang itu. Kemudian besi. Besi adalah gambaran dari kerajaan apa saudara? Romawi. Romawi sangat kejam, sangat kuat pengaruhnya. Dia menghancurkan kerajaan lain secara keras tanpa belas kasihan, termasuk Yerusalem. Tahun 70 Masehi mereka menghancurkan. Dari Romawi, kerajaan Rom mengirimkan Jenderal Titus datang dan menghancurkan kota Yerusalem dan menyebarkan bangsa Yahudi tersebar ke seluruh dunia tanpa kompromi. Kemudian kita bisa melihat besi bercampur tanah liat dari Daniel 2, 41, 43. Ini campuran kuat tapi rapuh karena besi dan tanah liat. Anda bisa bayangkan kalau besi dan tanah liat tidak bisa saling memamahkan, ya, mereka berlawanan. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan semua kerajaan dunia yang dibangun manusia. Kerajaan manusia, kerajaan yang dibangun oleh manusia. Saudara boleh sebut kerajaan tempo dulu sampai kapanpun, sampai sistem pemerintahan yang sekarang mungkin 1-2 yang masih menganut sistem kerajaan, tapi kebanyakan sudah kepemimpinan presiden dan perdana menteri. Betul ya saudara? Semua itu adalah sistem-sistem dunia yang kelihatannya kuat secara teknologi, secara ekonomi, secara politik, tetapi tidak menyatu secara moral dan rohani. Kuat di luar, rapuh di dalam. Coba katakan sama-sama, apa? Kuat di luar, rapuh. Itulah kerajaan yang terdiri dari besi dicampur dengan tanah liat, yaitu sistem-sistem dunia yang kelihatannya secara teknologi, ekonomi, politik. Sistem sekarang sudah teknologi yang sangat-sangat canggih sekarang. Saudara lihat, oh sudah nggak bisa dibayangkan lagi ya. Orang bisa ambil foto saudara, orang bisa rekayasa, saudara pergi jalan-jalan pada foto saudara. Dan udah lebih jauh lagi saudara, sudah sangat-sangat advance ya, super advance, sangat-sangat maju sekali. Tapi saudara lihat, itu kuat dari luar, tapi apa saudara? Rapuh di dalam. Saudara mesti tangkap itu baik-baik. Jadi kita bisa menyimpulkan dari uraian di ayat-ayat itu, bahwa semua kerajaan dunia dibangun oleh manusia bergantung kepada apa? Kekuatan manusia yang sementara dan akhirnya apa? Runtuh. Sehebat-hebatnya dia secara politik untuk berkuasa 1 periode, 2 periode, 3 periode, 4 periode, 5 periode, dia juga akan runtuh. Di dunia ini tidak ada raja dan penguasa politik manapun yang pernah bertahan selama-lamanya. Betul saudara? Itulah sebabnya semuanya itu diremukan, dan Alkitab berkata tadi, semua kerajaan-kerajaan sistem-sistem dunia itu diremukan seperti apa tadi dibilang? Masih ingat? Seperti sekam. Seperti apa saudara? Sekam yang ditiup angin. Coba tiup. Anda bisa bayangkan kekuatan dunia itu ditiup seperti angin yang meniup, langsung mereka hilang dan rebah. Pesannya apa? Jangan terpukau dengan kemuliaan kerajaan dunia ini. Amin saudara. Bilang kiri kanan, jangan terpukau dengan kerajaan dunia ini. Karena seperti apa saudara? Sekam ditiup angin. Putin sebentar lagi dia akan ditiup. Apalagi saudara boleh sebutkan kerajaan-kerajaan apa saja. Semua kerajaan dunia, pemerintahan dunia termasuk Amerika Serikat. Oke. Yang kedua, batu yang menimpa patung ini bukan kerajaan manusia, tetapi apa saudara? Kerajaan Allah. Perhatikan ini gambar. Di dalam Daniel 2 ayat 34 dan sampai 35, batu itu terungkit bukan dengan tangan manusia. Mick Jagger pernah membuat tim grupnya, musiknya menjadi apa saudara? Rolling Stone. Mereka terinspirasi dari ini saudara.
Tapi sayang sekali Rolling Stone itu waktu dia berputar, orang histeris, orang bunuh diri, orang lakukan free sex, orang lakukan narkoba dan sebagainya. Mereka membalikan bahwa kalau kerajaan Allah menurut Daniel yang terguling-guling, semua yang binasa mendapatkan kehidupan, tapi kalau Rolling Stone semua yang hidup mendapat apa? Kematian. Nah, saudaraku yang kasih, batu itu bukan hasil politik, bukan hasil revolusi, bukan hasil kekuatan militer. Ini murni inisiatif dari karya Allah atau tangan Allah. Tangan Allah yang menyentuhnya, lalu batu itu terguling. Amen. Jadi batu itu melambangkan apa? Batu itu melambangkan apa, saudara? Kerajaan Allah yang datang melalui Mesias. Yesus datang, dikatakan, I come to bring the kingdom of God. Repent, for the kingdom of God is at hand. Dia datang dan dia bilang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dekatnya apa? Dengan pengakuan. Begitu kamu percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, the kingdom of God, kerajaan Allah itu ada dalam diri kita. Bagi saudara dan saya, kerajaan Allah ada di mana? Ada dalam, katakan, the kingdom of God in the sight of me. Come on. The kingdom of God in the sight of me. We are installed in us, the kingdom of God. Dari instalasi dalam diri saya dan saudara, sebuah kerajaan Allah. Bukan program kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah. Amen. Dalam diri saya dan saudara ada kerajaan Allah. Amen. Karena itu kita tidak akan tergoncang dengan dunia yang akan tergoncang. Haleluya. Nah, saudaraku, dari Mazmur 118 ayat 22, di situ dikatakan ada batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, dan batu itu gambaran atau ilustrasi tentang Yesus Kristus yang datang. Dia ingin membangun bangunan bait Allah, tapi tukang bangunan, para ahli-ahli Taurat dan Farisi, mereka membuang batu yang seharusnya menjadi alat untuk atau bahan pembangunan itu sendiri. Lucu, kalau orang mau membangun rumah tanpa batako, mereka buang batako lalu mereka cari batu yang lain, padahal sudah tersedia. Kira-kira digambarkan seperti itu Yesus, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dalam Yesaya 28 ayat 16 dikatakan Yesus adalah apa, saudara? Batu penjuru yang teguh. Kemudian di dalam Matius 21 ayat 44 digambarkan di sana bahwa batu yang menghancurkan siapapun yang menantangnya. Amen. Jadi orang yang menantang Yesus, dia sementara menendang batu. Haleluya. Dan batu tidak akan hancur apabila dia ditendang. Demikian pula Yesus, sekalipun ada penolakan, tapi percayalah, satu kali yang menolaknya akan kembali kepadanya. Katakan amin. Yang ketiga, batu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudara bisa bayangkan? Coba katakan, batu yang kecil terguling dan perlahan-lahan, coba katakan perlahan-lahan menjadi besar dan penuhi bumi. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu ada di bumi atau di mana? Batu itu sudah kena bom. Dan saya percaya saya dan saudara sudah dilindas oleh batu itu. Katakan, batu kerajaan telah menguasai saya. Come on. Nah, kita sudah ditaklukkan oleh batu itu. Amen. Dan kalau ada apa-apa, bukan saya, bukan saudara yang hadapi. Mereka harus hadapi kerajaan Allah. The miracle rolling stone. Batu ajaib yang terguling-guling itu penuhi seluruh bumi. Laut, darat, dan udara dikuasai oleh batu kerajaan itu. Haleluya. Umat Tuhan, inilah gambaran kerajaan Allah. Yang apa, saudara? Bertumbuh, tidak terbatas wilayah, tidak bisa dihentikan, dan kekal. Saya percaya orang Kristen yang membawa kerajaan Allah, misi membawa kerajaan Allah tidak akan pernah gulung tikar. Tidak akan pernah kalah. Semakin dihambat, merambah. Amin. Karena dia terputar. Dia akan terus.
Dan kalau Tuhan yang memutarnya, tidak ada yang dapat menahannya. Siapa yang menahannya? Dia berurusan dengan Tuhan. Dia akan dihancurkan. Haleluya. Amen. Nah, saudaraku, saudara bangga punya kerajaan Allah? Dari Daniel 2:44 disitu dikatakan, apa saudara? Kerajaan itu tak akan binasa sampai berapa lama? Selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan? Jadi ketika Yesus datang dan membawa kerajaan Allah di bumi ini, tapi sebelum dia turun ke bumi untuk berkuasa, sistem-sistem dan cara hukum-hukum dunia untuk beroperasi sesuai dengan kerajaan Allah, dia mulai di dalam diri saya dan saudara. Katakan, kerajaan Allah dimulai dari saya. Come on. Sebutkan orang di sebelah saudara. Sebutkan, kerajaan Allah dimulai dari VLC. Amen. Kerajaan Allah dimulai dari mana? Saya. Dimulai dari mana? Saya. Haleluya. Amen. 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 Nah, saudaraku yang kasih, ada 4 hal penting di sini. Kerajaan Allah dimulai kecil. Yesus lahir sederhana, bukan? Tapi terus bertumbuh melalui Injil. Injil kerajaan Allah. Haleluya. Bukan Injil kemakmuran, tapi Injil apa? Di dalam Injil kerajaan Allah terselip di dalamnya ada kemakmuran. Tapi Injil kemakmuran tidak ada kerajaan Allah. Yang ada adalah ketamakan. Saya semakin kaya, semakin makmur, sampai dia meninggalkan Tuhan karena sudah mengalami kemakmuran. Jadi dia hanya seolah-olah Tuhan itu makmur. Kalau bukan makmur, ya bukan Tuhan. Padahal ada pemahaman yang jauh lebih dalam dari soal kemakmuran. Kemudian apalagi saudara kasih? Menjangkau bangsa-bangsa dan akan mencapai kepenuhan saat Yesus datang kembali. Saya percaya orang Madura akan menyembah Allah. Orang Air Mata akan menyembah Allah. Bonipoi Kampung Solor akan menyembah Allah. Orang-orang turunan Ismail akan menyembah Allah. Bani Kedar suku Nebayat akan menyembah Allah. Satu hari mereka akan menyembah Allah 5 kali. Mereka katakan Allah Elohim. Amen. Allahu Akbar. Yesus Kristus Isa Al-Masih. Saya percaya segala bangsa akan di laut Timur Tengah akan penuh dengan kemuliaan Allah. Orang-orang Iran, Irak akan menyembah Allah. Afghanistan akan menyembah Allah. Jazirah Arab akan penuh dengan kemuliaan Allah. Jazirah Arab akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Disambung oleh Indonesia, Raja segala raja. Orang-orang Baduy akan menyembah Allah. Orang-orang Sunda akan menyembah Allah. Orang Makassar akan menyembah Allah. Daeng-daeng akan menyembah Allah. Saya percaya itu terjadi. Ini bukan sekadar dorongan emosi dan membangkitkan emosi sesaat. Ini adalah deklarasi iman. Untuk saya percaya, untuk kita percaya, roh di dalam kita adalah roh yang disupport oleh kerajaan Allah. Semangat kerajaan Allah. Bukan sekadar semangat 45, saudara yang kasih. Amen. Wader itu versi Allah, yaitu bukan untuk sementara. Wader bukan untuk sementara. Kalau wader dari versi Allah, bukan untuk sementara. Diperluas untuk selama-lamanya. Apa saudara? Diperluas. Bukan regional, tapi memenuhi seluruh bumi. Bukan area tertentu saja, tapi seluruh bumi akan dipenuhi. Saudara mesti tahu ini. Saudara mesti yakin ini. Dan ini akan menjadi motivasi untuk kita tetap setia dengan Tuhan. Amen. Untuk kita mempercayai Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari pembacaan-pembacaan dan uraian-uraian penjelasan ini? Kerajaan dunia akan berlalu. Katakan amen. Politik, ekonomi, sistem dunia manusia tidak kekal. Haleluya. Amen. Kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan. Apalagi saudara kasih, apa yang berasal dari Tuhan? Amen. Kita dipanggil hidup untuk kerajaan Allah yang kekal. Katakan, saya hidup untuk kerajaan Allah yang kekal. Makanya Yesus bilang Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
gaji akan ditambahkan, harta akan ditambahkan, gaji akan dinaikkan, penghasilan dinaikkan, usaha akan diberkati, hidup akan menjadi sehat, kemenangan demi kemenangan. Haleluya! Next, apalagi saudara kasih? Bukan hanya sukses sementara, tetapi bukan hanya pencapaian, tapi bukan apa yang saya miliki, tapi berapa banyak orang yang saya tolong. Haleluya. Bisa katakan demikian? Bukan berapa banyak yang saya miliki, tapi berapa banyak orang yang saya tolong. Itulah kingdom impactor. Katakan, saya pembawa dampak kerajaan Allah. Come on. I am kingdom impactor. Dalam bahasa Inggris, I am kingdom impactor. 1, 2, 3, come on. I am kingdom impactor. Who you are? I am kingdom impactor. Say amen. Pengaruh-pengaruh kerajaan Allah. Haleluya. Apalagi saudara kekasih? Ibrani 12 ayat 28. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu kita yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menerima apa saudara? Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi kita tetap stay strong. Haleluya. Stay strong. Katakan stay strong. Stay strong, come on. Yang dibangun manusia akan runtuh, tetapi yang dibangun Tuhan akan lihat. Haleluya. Batu itu adalah siapa? Batu itu adalah siapa? Come on. Gunung itu adalah ulang dari atas tadi. Batu itu adalah, gunung itu adalah kita. Kita adalah. Oke, untuk sementara saudara menderita sedikit karena gara-gara ini lampion saudara itu oke, hanya perindah. Oke, karena saudara mesti keker sedikit. Oke, katanya mau keluar depan juga. Nah, sekali lagi kita mulai dari atas tadi, dari Kristus. Oke, batu itu adalah, gunung itu adalah, kita adalah. Katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Kasih pujian bagi dia. Come on. Haleluya. Amen. Jadi water, saudara jawab. Jadi water, nothing is ketika kita tidak bisa mengalami nothing impossible kalau Tuhan tidak bekerja. Karena itu doa 21 hari ini kita mendeklarasikan kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang bekerja. God, only you can work in and through our life. Without you we are big zero. Tanpa Engkau kami nol yang besar. You are everything, Lord. Hallelujah. Amen. Katakan, saya pemilik kerajaan Allah. Kerajaan dunia hilang dan lenyap. Saya akan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan deklarasi dan doa iman. Oke, mari baca sama-sama. Deklarasi dan doa iman. Water, nothing impossible. Hari ini kami berdiri dengan iman dan kami menyatakan dengan suara yang jelas, nothing is impossible ketika Tuhan yang bekerja. Kami percaya bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan manusia, tetapi oleh Roh Tuhan, hidup kami diperluas, dipakai bagi kerajaan Allah. Tuhan, kami serahkan batas-batas manusia kami, pikiran yang sempit, ketakutan, luka, dan keterbatasan kami kepadamu. Kami percaya saat Engkau bekerja, yang kecil menjadi besar, yang lemah menjadi kuat, yang terbatas menjadi tak terbatas. Hari ini kami menyatakan hidup kami dipakai lebih luas, pelayanan kami berdampak lebih jauh, kasih kami mengalir lebih lebar, dan kerajaan-Mu bertumbuh melalui kami.
Kami menolak keraguan, kami menolak visi kecil, kami memilih taat dan setia. Biarlah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, seperti batu kecil yang Kau pakai untuk memenuhi seluruh bumi. Kami percaya wadah bukan oleh kami, tetapi oleh Tuhan yang bekerja di dalam kami. Nothing is impossible, nothing is impossible, nothing is impossible ketika Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berdasarkan iman kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.